Angka kelahiran di China turun drastis ke titik terendah pada tahun 2021. Padahal pemerintah China telah mendorong warganya untuk memiliki 3 anak. Jumlah kelahiran yang terus menurun membuat pemerintah China mulai khawatir dengan jumlah angkatan muda yang semakin sedikit. Biaya kehidupan yang tinggi di perkotaan menjadi salah satu faktor utama mengapa orang muda malas memiliki keturunan. Meski aturan satu keluarga satu anak sudah dicabut pada tahun 2016 lalu. Berdasarkan data Biro Statistik China, tingkat kelahiran pada tahun 2021 adalah yang terendah sejak tahun 1949, yakni hanya 0,034%. Ya, Mon, ini kalau kata anak Jaksel nih, Zuzurli, ternyata seks pun juga bisa mengalami demotivasi. Warga China meski sudah diizinkan oleh pemerintahnya punya anak lebih dari satu, tapi tetap saja angka kelahirannya masih rendah. Ya benar sekali Anneke, di mana berdasarkan data dari BPS-nya China tahun 2021 hanya ada 10,62 juta angka kelahiran atau jumlah ini menurun jika dibandingkan angka kelahiran pada tahun 2020 lalu yang mencapai 12 juta jiwa. Ini kira-kira ada apa ya Anneke ya? Iya, jadi kalau menurut para ahli nih Monica, selain faktor demografi, biaya hidup yang tinggi ini juga jadi faktor utama. Untuk itu pemerintah China sudah menawarkan solusi dengan adanya bantuan pinjaman bank kepada pasangan yang sudah menikah dan memiliki anak. Jumlahnya padahal nggak tanggung-tanggung loh Monica, ini mencapai 200.000 yuan atau setara 447 juta rupiah. Wah besar sekali ya angkanya, 400-an juta rupiah. Nah sejumlah provinsi di China katanya juga sudah mulai menerapkan ya hal ini agar warganya aktif kembali untuk bercinta. Di mana Liga Pemuda Komunis China mencatatkan bahwa ada perubahan perilaku di China dewasa ini. Di mana pasangan wanita China tidak ingin menikah dan juga memiliki anak katanya ini. Apa ini ya tandanya ras manusia akan menuju kepunahan Monica? Ya semoga saja ya warga China bisa aktif lagi untuk bercinta tadi kalau katanya Monica. Padahal sudah ada bantuan sampai 447 juta, jadi jangan sampai tidak dimanfaatkan ya. Jangan sampai juga bercinta untuk mendapatkan hanya untuk mendapatkan uang insentif tersebut doang ya. Oke, kita beralih ke informasi berikutnya. Krisis ban telah melanda Korea Utara dan mengganggu bisnis pengiriman barang. Beberapa perusahaan ekspedisi pun hanya mampu mengoperasikan 50% dari armada mereka. Kekurangan ini diakibatkan dari penutupan perbatasan selama 2 tahun dan juga larangan perdagangan dengan China karena virus corona. Hal ini berimbas pada Korea Utara yang tidak memiliki kapasitas produksi ban mumpuni. Seorang sumber di Korea Utara menyebut kelangkaan itu membuat pengemudi mobil menggunakan ban yang sama hingga aus dan mengkilap. Pemandangan serupa juga dialami sebuah perusahaan di daerah Hongwon di dekat Provinsi Hamgyong Selatan. Sebuah truk seberat 2,5 ton telah dikandangkan sejak musim gugur lalu. Selain krisis ban, pengandangan truk itu juga diakibatkan oleh kelangkaan bahan bakar. Kalau kita melihat berita-berita seperti ini, Monica, ini saya jadi terbayang kok kayaknya susah banget gitu ya hidup di Korea Utara. Rasa-rasanya krisisnya tidak pernah selesai, apalagi sudah 2 tahun terdampak pandemi lagi. Iya benar sekali Anneke, dan juga apalagi China yang selama ini menjadi sekutu setianya Korea Utara, ini lagi juga kesulitan begitu ya menghadapi pandemi. Nah begitu juga China kena krisis dan juga terpaksa menutup perbatasan langsung oleng ya begitu ya Korea Utara. Dan juga kalau kita lihat nggak hanya ban saja nih, bahkan harga minyak goreng yang ada di Korea Utara mencapai Rp719.000 per 1 liternya. Bisa dibayangin Anneke. Artinya tidak boleh makan pakai minyak goreng ini ya, harus makan yang sehat-sehat, direbus-rebus saja begitu. Dan tindakan ketat ini bukan hanya dilakukan China, ternyata pemerintah Korea Utara juga masih membatasi perdagangan luar negeri dengan berbagai alasan. Salah satunya karena pandemi. Selain itu Korea Utara juga berada di bawah embargo ekonomi internasional saat ini. Ya bukan juga krisis ban, di Korut juga dilanda krisis pangan ya seperti saya katakan tadi. Nah bahkan warganya banyak sekali yang kelaparan, dan yang bikin nyesek nih Anneke dan juga pemirsa, ternyata pemimpin tertinggi Kim Jong Un meminta warganya untuk mengencangkan ikat pinggang hingga katanya setidaknya tahun 2025. Jadi kayaknya masih lama nih krisis-krisis yang terjadi di Korea Utara. Iya, jadi mungkin pinggangnya ini harus dikencangkan di sebelah mana lagi, mereka juga sudah tahu gitu. Karena pinggangnya ini sudah sangat kecil sekali mungkin ya. Dan betul-betul berat memang penderitaan warga di sana. Tapi ironisnya program nuklir pemerintah yang memakan biaya besar itu terus jalan di sana. Berbeda dengan rakyatnya yang masih banyak dilanda kelaparan. Ini bahkan sampai sempat diprotes juga ya, kemarin sudah ada pernyataan dari Korea Selatan dan juga Jepang begitu kalau katanya ada tes nuklir begitu ya. Benar, kasihan sekali ya pastinya ya iya, yang terjadi betul, di Korea betul. Utara saat ini.